Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifana Ramalia dari Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menyeting dan melakukan costing method standard price dan inventory valuations automated pada modul 16 modul inventory. Oke, jadi yang pertama saya ingin menjelaskan skenario-nya yang akan saya pakai untuk menjelaskan costing method standard price dan inventory valuation automated ini. Jadi skenario-nya seperti berikut. Oke, untuk summary-nya sebenarnya saya sudah buat tabelnya. Jadi pada 1 November dia membeli 100 jaket dan 100 gloves dengan unit cost-nya segini, lalu total cost-nya segini. Lalu pada 10 November dia menjual kepada customer 50 jaket dan 50 gloves dengan unit cost-nya segini, total cost-nya segini, dan 20 November dan seterusnya. Oke, untuk memulai sebelumnya kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita harus membuat kategori produk dengan costing method standard price dan inventory valuation automated seperti judul kita. Nah, jadi kita masuk ke UDU lokal kita. Lalu kita ke inventory, ke configurations, ke product categories, dan kita make new categories aja. Dan nanti di new categories ini kita set costing methodnya standard price dan inventory valuationsnya automated. Nah, saya di sini udah buat contohnya kategorinya ini winter fashions dengan costing methodnya standard price dan inventory valuationsnya automated. Setelah kita udah membuat produk kategories, kita juga buat produk yang menggunakan produk kategori tersebut gitu. Contohnya kita kan tadi skenario-nya mau menjual atau membeli jaket winter dan gloves winter. Jadi kita buat produknya dulu. Kita ke products. Nah, kita make new products aja, terus yaudah kita buat. Nanti di sini di produk kategorinya kita set ke kategori yang udah kita buat tadi, yang costing methodnya standard price dan inventory valuations automated, itu yang baru kita buat. Nah, di sini saya udah buat gloves winter dan jacket winter. Contohnya di gloves winter ini udah kelihatan ya bahwa produk kategorinya ini winter fashions yang tadi saya buat. Oke, selanjutnya setelah kita udah buat produk kategori dan produk, kita jangan lupa buat vendornya dulu. Jadi pertama kita ke purchase, ke orders, ke vendors, ke new. Kita ikutin aja, kita ke purchase, lalu kita ke orders, lalu ke vendors. Nah, di vendor ini kita buat aja nih new vendor. Nah, di sini saya udah buat ya PT Eleganza ceritanya. Setelah kita udah buat new vendor, kita juga buat customer-nya. Jadi kita tinggal ke sales kalau buat customer, terus sama ke order, terus ke customers. Nah, di sini kita buat add new customers aja. Nah, di sini saya sudah buat PT Matahari contohnya. Nah, persiapannya udah selesai seperti itu. Selanjutnya kita bisa melanjutkan prosesnya. Oke, purchasing one to vendor. Jadi pada 1 November tadi kita kan membeli jaket winter dan gloves winter kepada PT Eleganza. Nah, untuk membeli pertama kita buat RFQ-nya dulu nih. Jadi kita ke purchase modul, terus kita ada request for quotations, kita klik new. Nah, terus di sini isi aja vendornya apa dan produk-produknya apa aja gitu. Sesuai tadi. Contohnya di sini saya sudah mengisi bahwa produk itu jaket winter 100, gloves winter 100, terus isi order deadline, expected arrival, dan di sini isi vendornya ya tadi PT Eleganza. Lalu setelah kita udah isi, kita bisa klik confirm order biar dia jadi PO kayak gitu. Statusnya nanti berubah jadi PO seperti ini contohnya. Dan nanti dia berubah jadi PO. Nah, nanti kalau udah berubah jadi PO, dia kita klik receive products untuk kayak menandakan bahwa barang yang kita pesan ini udah kita terima kayak gitu. Nah, untuk itu tadi kan kita pakai sales ya, pakai akun sales. Nah, sekarang kita sebagai inventory kita ngevalidate bahwa produknya benar-benar udah kita terima. Caranya
kita ke inventory. Nah, lalu di sini ke receipt. Nah, di sini oke, di sini karena di sini udah done, jadi ya udah done. Nah, tapi di receipt ini harusnya kalau misalkan kalian buat, ini nanti dia masih ready gitu ya, belum done. Nah, nanti kita tinggal klik validate aja biar statusnya berubah dan jadi kayak gini gitu. Oke, nah nanti setelah kita udah melakukan itu semua, kita bisa ke reporting, habis itu ke valuations nih. Nah, nanti biasanya akan ada beberapa perubahan. Contohnya, ntar akan ada ini nih, muncul baru. Contohnya seperti ini. Jadi di inventory-nya itu karena udah diterima barangnya, jadi masuk, oh ya 100, kuantitinya move-nya ada 100, unit value segini, total value segini gitu. Jadi kecatat kayak gitu, nih contohnya. Oke, selanjutnya kita ke order one from customer yang terjadi pada 10 November. Jadi customer kita PT Matahari membeli jaket winter dan gloves winter sebanyak 50. Jadi yang pertama kita ke sales dulu untuk membuat quotations. Kita ke sales, terus kita klik new aja. Nah, terus di sini tinggal isi customer-nya siapa dan produknya apa aja beserta jumlahnya. Sama sesuai dengan skenario. Contohnya di sini customer-nya PT Matahari, terus produknya jaket winter, gloves winter, dan jumlahnya 50-50. Nah, nanti kalau misalkan kita udah selesai, kita tinggal klik confirm supaya statusnya berubah jadi sales order gitu. Nanti ketika kita udah seperti ini jadi sales order ya, kita kirim barangnya dengan cara kita sebagai warehouse, kita ke inventory, lalu kita ke delivery orders. Nah, nanti di sini misalkan, karena di sini saya udah done, jadi bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau belum done, kita akan melihat bentuknya seperti ini, yaitu statusnya ready dan harus divalidate dulu. Divalidate apakah kita mau mengirim barang tersebut atau tidak. Nah, pastikan product availability-nya itu available ya, biar benar-benar bisa dikirim gitu. Nanti ya udah kita klik validate aja, nanti berubah jadi statusnya done kayak gini, persis seperti ini. Nah, nanti kita bisa buka valuations lagi, kita ke reporting dan valuations lagi. Nanti ada beberapa perubahan lagi. Kenapa? Karena kita telah mengirimkan barang kan. Jadi nanti nah ini contohnya di sini move quantity-nya min 50 karena kita mengirimkan barang. Nah, ini unit value tetap segini, total value tetap segini ya. Karena tidak ada perubahan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan purchasing sama seperti tadi. Cuman bedanya adalah harganya. Jadi, oke, kita lakukan aja. Sama seperti tadi, kita ke purchase. Kita buat request for quotations. Kita buat. Nah, bedanya, kita itu saat add product. Misalkan kita di sini add product. Jacket winter dengan quantity-nya 100. Nah, di sini sebenarnya unit price-nya itu sudah mengikuti si jaket winternya itu 100 gitu ya. Tapi karena kita ada perubahan nih, ya kan? Jadi 110, maka di sini kita klik, kita ganti jadi 110. Walaupun di produknya itu masih 100, tapi di RFQ-nya kita ganti jadi 110 gitu. Nah, nanti kita tinggal misalkan kayak gini ya contohnya. Nanti kita tinggal klik confirm order lagi seperti kayak tadi. Nanti akan berubah jadi PO. Nah, nanti kalau udah jadi PO kita receive products lagi dan lain-lain. Nah, nanti di sini kita ke inventory dan kita lihat receipts-nya. Dan di sini kita validate bahwa barang udah diterima gitu. Jangan lupa di sini kita barangnya berapa nih yang diterima, 100 gitu ya. Kita validate. Nah, ini udah done. Nah, di sini di configurations, di reportingnya, di valuations, nanti muncul, nah, kayak gini, muncul baru.
Tapi bedanya apa? Bedanya dia unit value-nya tidak berubah, dia tetap 100 walaupun di RFQ-nya tadi kita ngeset 110 gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya setelah kita udah purchasing 2, kita order 2 nih sekarang. Nih order 2 from customer. Sama, kita masih melakukan sales. Kita buat new quotations. Dan masih sama juga kita isi semuanya, tapi bedanya adalah harganya. Nah, harganya ini kita isi jadi 160 dan 60 gitu. Jadi kita set. Nah, nanti di valuation-nya itu akan ada perubahan karena kita menjual nanti kayak min 100. Kita cek lagi reporting valuations. Nah, nanti di sini akan ada nih kayak min 100 gitu kan ya, emang udah dibeli kan. Nah, tapi unit value-nya ini tuh tidak berubah gitu. Nah, padahal tadi berubah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ngeset di produk kategorisnya costing method itu adalah standard price. Jadi nggak akan berubah karena mengikuti standar price-nya, yaitu price-nya udah ditentukan di produk. Kayak misalkan di sini Ghost Winter kita ngesetnya cost-nya itu 35.000 gitu. Ya udah 35.000 aja gitu, walaupun kita ngesetnya tadi di RFQ-nya 45.000 kayak gitu. Lalu apa efek dari sebentar, kita ke produk kategoris. Lalu apa efek dari inventory valuation automated? Nah, itu jadi dia otomatis masuk ke reporting valuation saya gitu. Jadi nggak perlu kita masukin secara manual, dia udah otomatis seperti itu. Lalu setelah itu, selain pada valuation terdapat perubahan, pada accounting dan journal entries juga terdapat beberapa perubahan secara otomatis. Ini dia contohnya. Ini beberapa transaksi yang telah saya buat. Pembelian ke PT Liganza dan penjualan kepada PT Matahari otomatis masuk ke journal entries. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.